Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang senantiasa ada di kehidupan kami umat manusia, Allah yang meliputi seluruh semesta ini dimanapun kami semua umat manusia yang kau ciptakan berada. Kami percaya Tuhan saat ini di mana kami boleh beribadah senantiasa kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih atas semua kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami boleh menikmati hari setiap hari, menikmati hidup setiap hari dan napas darimu. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya Bapa. Biarlah kudus-Mu di dalam Yesus Kristus akan selalu melingkupi kami dan juga menjamah setiap manusia untuk menyadari segala kesalahan dan dosa, dan setiap kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami, baik menyakiti sesama, menyakiti hati Tuhan. Ampuni semua salah dan dosa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya sebagai anak-anak terang kami tetap bisa berdosa dan jatuh sedetik dalam hidup kami. Karena itu kami butuh Engkau setiap hari, setiap waktu, dan mengaku semua kesalahan kami. Jangan jauhkan roh-Mu dari kami, tetaplah pegang erat tangan kami. Kami butuh firman dan merenungkannya supaya kami juga berjalan di dalam terang Kristus dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan di setiap kehidupan kami. Lingkupi kami dengan firman-Mu, haleluya, amin. Ulangan 14 ayat 22 hingga 29 dengan perikop persembahan persepuluhan yang berbunyi demikian. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya. Karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, serta kita dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, baik untuk bangsa Israel maupun untuk kita cabang-cabang dari Israel. Dan kita tidak dipaksa juga ya untuk memberikan persepuluhan itu seperti di gereja saya. Tetapi puji Tuhan saya jarang memberikan ke gedung gereja ya, tetapi persembahan persepuluhan itu saya berikan kepada orang miskin. Misalnya saya kalau pergi ke pasar itu saya suka memberi kepada pengemis, kepada tukang parkir, ataupun orang-orang yang katakanlah orang-orang yang sangat kasihan di jalan-jalan itu loh. Kemudian saya juga memberikannya persepuluhan itu yang pasti untuk saudara saya yang butuh hanya untuk makan saja, karena wajib dikasih kalau kita punya saudara yang sudah sakit, tidak punya pekerjaan dan tidak mampu lagi mencari uang saudara-saudara. Jadi kita lebih baik menolong saudara terdekat kita, apalagi kalau saudara-saudara kita. Jangan kita abaikan saudara kita yang dekat sama kita, apalagi dia orang-orang yang
butuh kita. Jangan kita sampai lupa saudara-saudara kita, saudara-saudara, karena itu orang-orang yang miskin, orang-orang tidak punya makanan saja saudara wajib kita kasihi. Jangan kita melupakan orang-orang miskin, sekalipun kita ini miskin, artinya kita hidupnya pas-pasan, kita nggak berlebihan seperti orang-orang kaya yang suka pamer kekayaan dan hedon. Jangankan pamer, kita untuk makan aja pas-pasan saudara. Jadi berbahagialah setiap orang yang memiliki hati yang mengasihi, karena di situ Tuhan akan melihat kita. Jadi perpuluhan saya itu sering saya gunakan, saya langsung berikan kepada orang miskin, kepada saudara saya ataupun kepada siapa saja yang saya patut berikan, karena kita lebih baik memberi kepada orang miskin yang tidak punya apa-apa ketimbang kita memberikan kepada orang yang sudah kaya saudara, yang sudah ada pekerjaan, yang banyak uang, tetapi orang tersebut suka meminta-minta. Jangan seperti itu saudara. Orang yang sudah berpunya itu jangan suka meminta-minta, tetapi berikanlah kepada orang miskin, orang-orang jalanan, orang-orang pengemis, orang-orang yang katakanlah sakit, tidak bisa mencari uang. Lebih baik kita memberikan persembahan kita yang kudus seperti itu untuk mereka, karena itu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita memanjakan orang-orang yang sudah punya pekerjaan, orang-orang yang sudah kaya, istilahnya dia itu mapan saudara. Jangan memanjakan orang-orang yang sudah punya uang dengan kita sedikit-sedikit memberi kepadanya, dia akan manja saudara. Atau memberikan hutangan kepada orang kaya, jangan. Bukannya kita sombong, tetapi mereka, orang miskin, lebih membutuhkan daripada orang-orang yang masih ibaratnya fisiknya masih bagus, dia punya orang tua yang kaya atau dia sendiri kaya, dia memiliki uang yang cukup. Tapi kalau suka minta-minta, jangan kita berikan kepada mereka. Karena apa? Mereka harus belajar mengerti, memahami tentang kasih itu kepada siapa yang Tuhan berikan ya kepada orang-orang yang nggak punya makanan, pada yang fisik-fisiknya lemah, pada orang-orang miskin, orang-orang jalanan, orang-orang yang anggaplah tidak punya apa-apa. Itu yang patut kita tolong, kayak janda misalnya, duda, juga yatim piatu, orang-orang yang miskin lah saudara, yang untuk makan saja susah. Jadi kita wajib menolong orang-orang seperti itu, bukan memberikan kepada orang yang dikit-dikit minta uang, dikit-dikit minta uang. Jangan seperti itu saudara. Atau memanjakan keluarga yang sudah punya pegangan, punya uang, ataupun dia itu malas bekerja walaupun fisiknya itu sudah bagus, dia sebenarnya bisa kerja tetapi malas. Jangan memberikan kepada orang-orang pemalas, karena dia mempunyai fisik yang sudah sempurna tetapi malas bekerja. Itu juga tidak baik, karena kita harus belajar kepada semut, kita harus rajin bekerja, kita harus bisa berhemat uang, kita harus mengerti bagaimana kita hidup di dunia ini. Untuk apa kita bermewah-mewah, untuk apa kita pamer-pamer hedon-hedon kekayaan, baik segala materi ataupun yang kita pakai. Lebih baik kita memberikannya kepada orang miskin saudara. Itu adalah kita mengumpulkan harta di sorga, karena setiap kita itu diberi pengertian oleh Tuhan untuk mengasihi. Mengasihi itu seperti apa? Ya memperhatikan orang-orang itu, karena di dalam firman Tuhan selalu mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Jika kita mengasihi Tuhan, kasih saudara-saudara kita yang tidak punya apa-apa. Jangan mengasihi orang-orang yang sudah berlebihan tetapi nggak puas, artinya masih kaya, sudah punya usaha, tetap aja mau ngutang sama kita ataupun minta sama kita. Jangan dikasih saudara, karena itu akan memanjakan dia untuk malas. Orang-orang seperti itu sukanya nanti kalau kita nggak ngasih, dia akan dia nanti akan menjelek-jelekan kita. Tetapi orang-orang tidak punya apa-apa itu gak akan pernah menjelek-jelekan kita saudara, tetapi dia akan mengingat seperti kita juga. Kalau kita gak punya apa-apa, kita pasti ingat orang-orang yang baik sama kita. Nah, itu juga yang terjadi pada semua umat manusia. Jadi berbahagialah setiap orang yang mengasihi orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Semoga firman ini akan berkati kita semua. Semoga Anda mengerti dan memahami. Dan juga nasihat pada gereja-gereja, bukan saya orang sok suci atau pintar, saya juga malas ke gereja ya. Tapi ada satu hal yang harus kalian perhatikan. Jangan kalian memperkaya diri sendiri. Perhatikanlah orang-orang yang membutuhkan,
orang-orang miskin yang berobat saja pun susah, karena saya sudah mengalami di keluarga saya sendiri. Jadi berbahagialah setiap orang walaupun dia hamba Tuhan. Kalau dia suka pamer, suka hedon, lebih baik kamu memberikan makanan kepada orang miskin daripada kamu pamer kekayaan ataupun kamu korupsi uang jemaat. Lebih baik uang-uang itu kamu pergunakan untuk memberikan kepada orang-orang miskin. Perhatikan mereka, untuk makanan, kesehatan mereka. Jangan kamu mengeruk keuntungan dari jemaatmu, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi seperti Lewi ini kita dengar dia tidak memiliki tanah pusaka, tidak diberikan, maka wajib dia diberikan. Tapi dia tidak memperkaya diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memahami mengerti firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mengasihi Tuhan dan sesama. Berbahagialah setiap orang yang mencintai dengan sungguh-sungguh, melayani serta memperhatikan orang-orang miskin. Jangan menjadi sombong, karena orang sombong akan direndahkan oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta tidak pernah sombong. Terima kasih Bapa di surga, kuat kuasa-Mu terus menyertai firman-Mu dan akan mengingatkan kami setiap waktu dan saat. Kami memberikan persembahan sepersepuluhan kami kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang tidak punya. Bahkan kami juga memiliki hati seperti Tuhan, karena Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk tetap mengasihi orang-orang miskin, orang-orang tidak punya apa-apa, orang-orang jalanan, siapapun mereka. Kami tidak pandang bulu, kami tidak pandang siapa, tapi kami memandangnya sebagai manusia. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. God bless you all. Tuhan memberkati kita semua. Belajarlah mengasihi. Jangan memandang bulu, jangan memandang suku, jangan memandang apapun yang dia identitas dia, tapi kasihilah dia sebagai manusia. Amin.